sudah sembuh. Cuma tanda yang ditinggalkan oleh si dekil ini ya Bapak yang masih ada sedikit. Gitu. Saya sudah sembuh. Saya sudah sembuh. Saya doyan makan. Saya beraktivitas. Sudah sembuh. Cuma tanda yang kebodohan saya ini loh Bapak yang masih ada. Oke, di wilayah itu ya. Iya. Ini masih kecil. Vonis dari dokter apa namanya itu? Kanker tiroid ganas. Kanker tiroid ganas. Iya, itu divonis bulan berapa? Bulan Juni akhir. Tanggal 30 Juni. Juni akhir. Juni 2020. Nah, sekarang sudah Maret Ya. 2021. Kalau ganas lah wis entek to ya. Yang lain ngerti maksudnya ya. Bagaimana vonis yang ada, tetapi lihat sekarang Ibu Imawan sampai sekarang segar. Puji Tuhan. Ibu Imawan bergabung di live streaming ini sudah mulai kapan? Bulan Juli, Bapak. Setelah divonis bulan Juni. Pertengahan bulan Juli. Dan perkembangan dari yang katanya kanker ganas itu gimana sekarang? Ya. Rasanya gimana? Setelah Ibu masuk dalam live streaming, kita bersama-sama di sini dalam pujian penyembahan. Coba ceritakan dulu. Saya waktu yang diberikan Tuhan untuk saya, bagi saya itu anugerah yang luar biasa. Sungguh Bapak, dari hati yang paling dalam. Yesus Kristus Tuhan. Pertama, saya mendapat didikan yang benar, yang selama ini belum saya pernah dapat. Saya hidup benar-benar baru, dalam pengajaran yang baru. Saya mengerti Bapak minta buah roh dengan 9 rasa. Haleluya. Saya mengerti, ditambah-tambah lagi iman saya, pengetahuan saya. Sampai pengendalian diri, kasih saya yang sempurna, Bapak. Dulu saya masih milih-milih. Kalau nggak seiman, saya nggak memberi. Saya mengerti, meminta lagi kelengkapan senjata Allah yang hilang dari tubuh saya, Bapak. Amin. Nah, sekarang setelah sekian lama bertumbuh dalam kebenaran, perubahan dari apa yang tanda yang dipasang oleh si dekil itu, perubahannya, kemajuannya gimana? Jadi, karena dikatakan ganas ini ada 3, Bapak. Dulu itu ada 3. Makanya waktu proses penyembuhan itu hanya kecil. Ternyata ada 3, Bapak. Setelah saya mengikuti terakhir doa puasa yang bulan kemarin itu, saya melepas semua, mencabut akar pahit saya lagi. Ternyata masih ada akar pahit. Itu baru kelihatan, Bapak. Ada 3 itu. Kemudian waktu ibadah anak yang hilang itu loh Bapak, ternyata saya itu doa saya yang selama ini saya panjatkan itu masih salah. Jadi doa saya itu saya matur kepada Yesus Kristus Tuhan, tolong sampaikan kepada Elohim Bapa, bahwa saya berdosa terhadap surga dan Elohim Bapa. Kemudian dari saya berdoa itu 3 itu menjadi 1, Bapak. Dari titik 3 itu menjadi 1. Terus
kembali saya mendapat pengajaran yang baru melalui apa namanya itu berseru. Berseru. Selama ini kan doa terakhir yang Bapak ajarkan, yang Tuhan Yesus ajarkan itu kan di dalam darah Yesus Kristus Tuhan semuanya hilang lenyap. Tetapi setelah mendapat pengajaran berseru, berganti doanya. Semuanya hilang lenyap di dalam Yesus Kristus Tuhan. Jadi saya ambil minyak urapan seperti yang Bapak ajarkan, saya tempelkan, saya perkatakan, di semuanya hilang lenyap di dalam nama dan di dalam kuasa Yesus Kristus Tuhan. Terus diunyer-unyer ya Ibu Imawan, diunyer-unyer Ibu Imawan. Ya, saya patuh, saya taat Bapak, karena saya ingin merdeka. Saya rindu melayani Tuhan. Ini Bapak tinggal sedikit. Oke, jadi sekarang tinggal kecil gitu. Iya. Kalau rasa tidak ada, kalau rasa tidak ada pengaruhnya apa-apa. Saya makan, rasa enggak ada. Maksudnya rasa untuk makan, selera makan berkurang tidak, Bapak. Saya sehat. Segar. Saya makan. Cuma ada tanda ini yang sudah mengecil. Tapi saya yakin. Oke. Saya terus mengejar perkenanan Tuhan, Bapak. Saya menjaga kudus. Saya selama ini salah. Oke, mari kalau gitu sekarang kita tuntaskan ya bersama dengan umat Tuhan, dengan kekasih-kekasih kita yang mendukung ya. Kita tuntaskan, menghapus seluruh tanda-tanda itu. Ya. Ya. Nah, ini Ibu Himawan Sarwi Handilski. Mari semua yang ada dalam jaringan saat ini kita mendukung, satukan hati bersama-sama ya. Bagaimana beliau divonis seperti itu, tetapi di dalam Yesus Kristus Tuhan ada kemerdekaan. Amin. 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 Hanya Engkau yang teragung, yang Maha Kudus, ya Yesusku, Engkaulah Rajaku, hanya Engkau yang teragung. Hanya Engkau yang teragung, yang Maha Kudus, ya Yesusku, Engkaulah Rajaku. Kekasih-kekasihku semuanya, ketika terjadi sesuatu di dalam hidup kita, apa yang tidak kita inginkan, berupa beban-beban, pengikat-pengikat, belenggu, atau apapun juga, serukanlah namanya. Amin. Kita sudah belajar tentang itu. Nah, ketika kita menyerukan namanya untuk menghancurkan dengan kekuatan kuasanya apapun yang kita tidak rindukan. Nah, sekarang mari kita dukung Ibu Himawan Sarwi Handilski untuk menghapus seluruh tanda yang dipasang oleh musuh-musuhnya. Hanya Engkau yang teragung, yang Maha Kudus, ya Yesusku, Engkaulah Rajaku. Mari Ibu Himawan teteskan minyak urapan di telapak tangan kiri ya. Nah, seperti ini, teteskan minyak urapan di telapak tangan kiri, bisa 3 tetes. Sudah? Sudah. Nah, oke, sekarang gunakan jempol atau telunjuk yang mana yang enak dipakai ya. Sekarang ambil minyak urapan itu dengan telunjuk atau jempol silakan. Nah, katakanlah telunjuk.
Sekarang letakkan di situ. Letakkan situ. Dan katakan, tempelan apapun. Tempelan apapun. Saat ini juga. Saat ini juga. Hilang lenyap. Hilang lenyap. Tempelan dicabut. Tempelan dicabut. Dengan kuasa Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus Tuhan. Seluruh tanda-tanda. Seluruh tanda-tanda. Bertumbuhnya. Pohon kanker. Semuanya dihapus. Dengan kuasa Yesus Kristus Tuhan. Bonggol pohon kanker. Saat ini juga. Ku cabut. Sampai ke ujung-ujung akar. Tercabutlah. Dengan kuasa Yesus Kristus Tuhan. Tenggorokanku merdeka. Amin. Haleluya. Kelenjar hormon merdeka. Amin. Haleluya. Digosok-gosok terus ya. Dipites. Haleluya. Ya. Apa yang dirasakan saat ini, Ibu Himawan Sarwi Andilski? Makin mengecil. Merinding, Bapak. Mengecil, Bapak. Ya. Yesusku. Hanya Engkau yang teragung, yang Maha Kudus, ya Yesusku, Engkaulah Rajaku. Terus digosok-gosok ya. Hanya Engkau yang teragung, yang Maha Kudus, ya Yesusku, Engkaulah Rajaku. Engkaulah Rajaku. Kudus, kudus, kuduslah namamu. Engkaulah Rajaku yang termulia. Hanya Engkau yang teragung di dalam hidupku. Ku datang memujimu dan berseru padamu. Kudus, kudus, kuduslah Engkau. Hanya Engkau yang teragung, yang Maha Kudus, ya Yesusku, Engkaulah Rajaku. Bersama-sama kita katakan amin. Ibu Himawan, rasanya gimana sekarang?
mengecil. Ah, Haleluya. Nah, terus kerjakan dalam kesetiaan. Serukan namanya yang teragung. Amin. amin, amin. Haleluya. Terus dalam periode sekarang kita yang lain, Ibu terus serukan ya. Serukan bertindak terus. Haleluya. Terima kasih Baik, Tuhan kita Yesus. pindah. Terima Siapa kasih Tuhan sekarang Yesus. yang rindu? Ibu Palupi gimana dari Jayapura? Iya, Bapak, Ya, sekarang Bu Palupi gimana? ya, saya kalau diizinkan, terima kasih Bapak. Shalom buat Shalom. Bapak, saudara yang ada di live streaming ini. Ya, Bapak, kerinduan saya saat ini terkait mungkin kepahitan yang pernah saya terima. Ya. Baik Bapak, luar biasa. Ya, silakan. Berkat doa ini saya merasakan kelegaan yang luar biasa Bapak. Haleluya. Semoga pengampunan yang saya berikan kepada orang-orang terkasih tetap bersemayam di saya. Dan Amin. saya harus bisa melepaskannya mungkin dengan berjalannya waktu. Saya akan terus berusaha untuk melepaskan dan mengurapi mereka, memberkati mereka, memerdekakan mereka juga supaya mereka bisa lepas Bapak. Haleluya. Nah, puji Tuhan, Tuhan telah memberkati saya. Ya, badan saya merinding Bapak, badan saya seperti dialirin listrik saat ini. Saya tidak tahu apa yang saya rasa. Dipulihkan. Amin. Saat ini juga kekuatan surgawi mengalirlah. Apapun yang Palupi butuhkan untuk sungguh-sungguh sanggup hidup di dalam kekudusan, di dalam kebenaran, saat ini mengalirlah. Memenuhi hatimu sukacita surgawi, damai sejahtera surgawi. Mengalirlah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Amin. Sekarang coba Palupi bisa berdiri, gerakkan tubuh, rasakan itu. Coba gerakan semua. Apa yang dirasakan? Dan saya lebih ringan Bapak. Rasa ringan. Haleluya. Ya, terasa lega, lembut dan dingin. Di bagian perut, lambung, sekarang ngerasa apa? Merasa lega Bapak. Lega. Ya. Hanya di bawah pusar ya masih. Merdekalah, pulihlah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Hanya Engkau yang teragung, yang Maha Kudus, ya Yesusku, Engkaulah rajaku. Bersama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Baik, sekarang siapa lagi berikutnya? Siapa yang rindu? Bapak, saya dari Angeles Nusa dari Ambon Amausu. Iya Bapak. Mari silakan. Ini mungkin untuk sebuah kesaksian, tapi sekaligus saya juga ingin dipulihkan. Saya mau bersaksi, sebulan yang lalu saya mengalami sesuatu pada kaki. Kaki kiri saya mulai tidak bisa bergerak, dari lutut sampai ke jari-jari. Itu mendadak saya
tanggal 17, saya masih minta tukang pijit yang biasa memijit di keluarga untuk memijit. Tanggal 18 itu hari pelayanan kami, tim. Kami masih nanti malam mau melayani, siang itu saya minta Bapak untuk berdoa dengan saya. Dan pada saat itu memang saya sudah merasa sakit dari pinggang. Saya sempat memegang tongkat. Dan Bapak katakan, lepas itu tongkat Musa yang menunjuk untuk ular terjadi. Dan saya lihat memang di kepala tongkat itu hanya bukan tongkat yang, itu tongkat untuk memukul anjing sebetulnya. Tapi memang bentuk dari atas ujung tongkat itu seperti ada bentuk kepala ular. Jadi saya lepaskan, saya bisa berjalan. Tapi Selasa kemudian, malam itu kami masih ada pelayanan, tidak nampak. Tapi Selasa pagi, benar-benar saya mengalami sesuatu yang tidak indah. Kaki saya dari lutut sampai di jari-jari itu semuanya tidak bisa bergerak. Karena tidak bisa bergerak, saya katakan begini, loh, Mama punya kaki tidak bisa untuk melangkah, menginjak pun tidak bisa. Jadi akhirnya saya mengambil tongkat ibu saya yang pernah beberapa tahun yang lalu itu sakit karena terjatuh, saya memakai. Tapi saya ingat betul kenapa Tuhan memberikan saya kuasa dan saya melayani. Tapi saya seperti begini, ya Tuhan mungkin izinkan untuk saya bisa merasakan apa yang ibu saya pernah merasakan ketika terjatuh. Dan saya juga mengalami jatuh itu 4 kali, bukan 1 kali, 4 kali. Jatuh dan terakhir itu di tanggal 24 September ya 2019 ketika gempa di Ambon 26, itu saya ingat, tidak lupa. Sampai saya harus mengalami operasi jahit di mulut. Tapi puji Tuhan, mulut saya tidak nampak bahwa ada pernah operasi atau jahitan. 8 jahitan ya dari ini. Saya tidak nampak sama sekali. Jadi kalaupun dilihat pun tidak nampak bahwa ada jahitan. Dan itu pun saya minta didoakan oleh Bapak dan Ibu. Nah, Bapak Ibu, saya ketika 1 bulan mengalami itu tidak lama. Padahal kalau mau lihat sakit. Kalau orang lihat dari wajah tidak sakit karena kami sering Zoom dengan kantor, kampus. Itu tidak kelihatan sakit. Tapi ada hal yang harus kami kerjakan di kantor bersama. Itu terpaksa saya harus menyampaikan kepada Kaprodi bahwa saya tidak bisa hadir dengan kondisi seperti ini, tapi jangan disampaikan kepada siapapun, karena mereka tahu kami melayani. Nah, saya melayani, tapi kok saya mengalami seperti itu, gitu ya. Jadi, 1 bulan penuh itu saya mengalami ketidaknyamanan itu. Tapi Bapak ketika berdoa setiap malam saya mengikuti. Ketika Bapak melepaskan, ada yang sakit, saya tetap ikut, dan saya lepaskan, saya lepas. Tanggal 20 bulan Februari, jadi Januari ya, sampai tanggal 20 bulan Februari, itu saya di kamar mandi, saya masuk, tetap pakai tongkat, dan saya mandi harus pakai kursi. Ketika saya masuk, saya mandi, saya lantunkan pujian. Haleluya. Berulang-ulang saya lakukan lagu itu, pujian itu. Jadi ketika saya menghidungkan pujian itu, sementara saya mempergunakan air untuk mandi, saya melihat di puncak gunung itu ada seorang perempuan muda yang berdiri, tangannya terbuka seperti ini, terbuka, dia terlentang terbuka, sambil ditiup angin yang keras sekali menertai perempuan, tapi dia tetap berdiri teguh, dia tidak apa-apa. Saya bilang, Tuhan siapa wanita ini? Tuhan siapa, dia tunjukkan kepada saya. Dan betul-betul wajah itu terus, tubuh itu terus berapat sampai saya melihat ternyata itulah saya, tapi bukan tubuh yang sekarang. Saya masih dalam keadaan gadis. Jadi saya bilang, Tuhan, saya merdeka, saya bebas, saya merdeka. Keluar dari kamar mandi, herannya, tadinya saya tidak bisa jalan. Tongkat saya tinggalkan di kamar mandi. Saya masuk di kamar, saya bilang begini, loh, kaki sebelah saya di mana? Begitu, tongkat kaki sebelah saya di mana? Saya masuk lagi kamar mandi, saya pegang-pegang, saya masuk, saya ambil tongkatnya. Setelah saya ambil, saya keluar, ketemulah anak saya di depan pintu kamar. Dia mau mengantar saya punya sarapan pagi. Lalu, dia bilang, hore, mama bisa, mama hebat, mama bisa jalan. Kami mau doa pagi dulu, saya bilang, iya, doa pagi dulu. Dan ketika itu pembacaan, sesudah saya jalan, tapi saya jalan juga naik, dari kamar, trap itu, tangga itu saya naik,
saya pegang tongkatnya, tetapi tidak untuk menopang begini. Saya pegang tongkatnya di atas. Jadi saya pegang tidak tongkat, saya pegang aja, tidak menongkat itu. Ketika saya masuk dan saya bilang, Mama sudah bisa jalan, tapi hati-hati. Jadi saya duduk di tempat ini, seperti tempat ini yang saya duduk. Saya terus lihat tongkat. Saya bilang, Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau ajaib, Engkau heran, Engkau luar biasa. Dan saya bilang, kakiku terima kasih. Tongkat Engkau hanya aku butuhkan pada saat kakiku tidak bisa berjalan, tapi saat ini aku tidak membutuhkan Engkau. Engkau telah menolongku, tapi Engkau tidak dibutuhkan lagi. Dan tongkatnya saya singkirkan saat itu. Dan Bapak dan Ibu, ketika saya melepaskan itu, hari itu juga kami ibadah. Anak-anak semua lihat saya dengan tercengang gitu. Kayak mau ngomong tapi tidak bisa ngomong apa-apa. Dan pembacaan hari itu saya dapat dari Habakuk pasal 3. Nah, Habakuk pasal 3 itu pada ayat yang terakhir, ayat yang ke-19, dia bilang begini Bapak Ibu, Elohimku, kekuatanku, ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukit batuku, di bukit-bukitku. Dan ketika itu aku membaca, aku menangis. Aku bilang, saya baca, saya menangis, saya bilang, Tuhan, saya hanyalah seorang ibu dan Engkau membuat saya kuat kekar. Dan saya harus kuat. Bagaimana saya bisa merasakan orang lain punya sakit kalau saya tidak mengalami sakit? Saya harus sakit seperti ini supaya kalau orang lain yang sakit pun, saya sanggup menyatakan kuasa Tuhan untuk mereka. Amin. Dan itu, walaupun saya sakit, saya tidak pernah menampakkan itu sakit. Terkadang dalam keseharian ada yang minta pelayanan karena sebagaimana di tempat Bapak Ibu pandemi ini kami juga menutup pelayanan rumah. Kami menutup, kalaupun ada yang sedikit sekali, ya oke lah, kami terima, tapi tidak lebih. Paling 1-2 orang kami terima. Jadi waktu itu kalau ada yang datang melihat, baru saya katakan kaki saya memang lagi mengalami ketidaknyamanan. Tapi dari wajah saya tidak pernah, dan suara saya pun saya menunjukkan bahwa tidak rasa sakit. Dan itu memang benar-benar terjadi. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu, saya sekarang sudah berjalan. Haleluya. Satu hal yang Haleluya. saya ingat Bapak dan Bapak Ibu sekalian, saya ingat ketika Bapak punya doa beberapa hari yang kemarin, pembelajaran kemarin tentang hal berseru yang terakhir itu. Hal berseru. Saya ingat pembacaan itu, saya baca, saya lupa. Tapi itu Nabi Yunus ketika dalam perut ikan. Di dalam perut ikan, di tengah laut yang dalam dasar laut. Nabi Yunus berseru-seru kepada Elohim. Dan Elohim mendengar itu, dia diantar dan dia diantar sampai ke daerah diselamatkan. Bagaimana saya yang ada saat ini, saya juga harus berseru-seru. Tapi mungkin Bapak dan saudara-saudara semua, mungkin yang saya minta adalah hati saya juga kadang kecewa. Hati saya juga kadang marah. Saya melayani, tapi kemanusiaan saya juga kadang-kadang muncul. Sehingga itu saya minta dari Bapak dan semua. Tolonglah saya, doakan saya. Lepaskan saya supaya kemanusiaan saya juga bisa lepas dari rasa marah. Ya. Saya sudah berusaha untuk menekan sedemikian rupa. Sehingga itu juga mungkin membuka celah untuk saya. Tapi saya bersaksi sungguh bahwa saat ini saya sudah pulih dan sudah bisa berjalan. Haleluya. Di sini ada, saya lihat ada mamanya Ezra, ada juga bisa jadi saksi bagaimana ketika mamanya Ezra datang, ya Ezra Samuel punya mama, datang di rumah itu saya tidak bisa, saya harus pakai tongkat jadi begini Bapak Ibu. Nah, sekarang puji Tuhan saya sudah bisa berjalan, dan ketika berdoa dengan Ibu dan Bapak beberapa hari yang lalu, saya sudah bisa berjalan, saya sudah tanggalkan tongkat. Dan pagi hari tadi saya beres-beres, semua tongkat roda dimasukkan di gudang, tidak lagi dipulihkan. Itulah kesaksian saya, sekaligus minta Bapak, saya minta terus dipulihkan untuk tulang lutut kiri saya, biar dipulihkan. Hanya Engkau yang terakhir, yang Maha Kudus, ya Yesusku, Engkaulah Rajaku.
Hormat hanya bagimu saja, Yesus Kristus Tuhan. Di dalam Engkau sajalah kami telah menerima segala yang indah, yang baik, yang kudus, yang benar. Karena Engkaulah kebenaran. Kebenaran yang benar. Hosana hanya bagimu, Yesus Kristus Tuhan. Dan inilah kami menikmati kebenaran yang daripadamu. Menikmati apa yang telah Engkau kerjakan bagi hamba-Mu, Aryan Charles Nusa. Engkau telah menetapkan kami ada di dalam pelayanan bersama, dan sekian lama kami tidak bersama dalam tubuh, tapi dalam roh kami terus bersatu hati hadir di dalam Engkau. Kemerdekaan yang daripadamu yang kini telah memerdekakan. Dan apa yang telah merdeka tetap merdeka di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Lutut kaki merdeka. Haleluya. Saat ini Ibu Aryan Charles Nusa diurapi kembali ya. Saat ini diurapi kembali kakinya. Merdeka. Pengikat-pengikat apapun semuanya terlepas. Kaki merdeka. Di dalam kuasa Yesus Kristus Tuhan. Amin. Haleluya. Terima kasih Bapak dan semua yang ada di... Haleluya. Mari Mama Non berdiri jalan. Ya. Haleluya. Hilang dari kamera, jalannya jauh. Sudah bisa, sudah berdiri Pak, sudah bisa berdiri. Haleluya. 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 Amin. Bu Yanti ada pesan untuk Mama Non? Ya Bapak. Ini Bu Yanti. Selalu Yanti. sukacita Manon ya. Ibu Yanti, puji Tuhan, sukacita luar biasa Ibu. Amin. Sudah rindu di Great Place lagi Ibu. Amin Manon. Dan terima kasih Ibu dan Bapak yang selalu menopang. Kita belum bisa berangkat ke Ambon untuk mengunjungi Mama Non dan semua rekan-rekan sepelayanan ya. Kami rindu benar, semua rindu. Jadi Kita kami masih nunggu saat yang tepat. Ya Bapak. Terima kasih. Itu ada 3 sejoli itu. Neti Herawati, Mr. dan Tumpah, Ibu Net. Halo. Sudah siap berangkat ke Ambon itu? Ya, siap Bapak. Kami menunggu. Siap kembali ke Amausu? Ya, Siap ke Masohi? Ibu Neti sama Bapak Tumpah tempatnya, tempat tugas. Ya, Masohi itu tempat tempat dulu beliau bertugas sebagai hakim di sana. Ya. Hakim Agung. Terima Haleluya. kasih. Allah kasih, Bu. puji syukur hanya Kau yang
kami mau bersorak di Yesus Raja. Soraklah Yesus Raja, soraklah Yesus Raja. Yesus Raja, soraklah Yesus Raja, soraklah Yesus Raja. Yesus Raja. Haleluya. Mari ditutup dalam doa. Syukur hanya bagimu, ya Raja di atas segala raja, Raja yang maha hebat, yang kuasanya sungguh dahsyat luar biasa. Dari tempat ini, bersama pemuji Nusantara dan negeri-negeri jauh, kami boleh bersatu hati untuk memuliakan hanya namamu. Dan di dalam kuasa-Mu yang ajaib, kami melepaskan, kami membuang, kami menolak apapun yang dikerjakan oleh musuh-musuh. Amin. Dan kami keluar lebih dari pemenang. Amin. Ini semua karena kekuatan dan kuasa yang daripada-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami. Amin. Dan tuntunlah kami untuk kami sanggup mempergunakan kuasa yang daripada-Mu lebih indah lagi, lebih indah lagi. Semua untuk kemuliaan bagi namamu saja. Glory hanya bagimu, ya Raja kami yang hidup, Yesus Kristus Tuhan. Ini bentenglah kami. Kami hendak dari jaringan ini, namun hati kami tetap memuji memuliakan namamu. Pribadi lepas pribadi, bagi memuji dan roh kami ada di dalam pembentengan kuasa darah-Mu yang kudus dan ajaib. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Yesus Tuhan berkati, semua dipulihkan. Amin. Amin. Shalom, Kalau Bapak. begini, kita tidak perlu harus mencari tanggal merah. Iya, Begitu Bapak. ada beban, rindu